langsung saja untuk bagian A. Kalau kita lihat dari studi kasus yang ada ini, komunitas Amis itu digolongkan sebagai suku Dayak. Kita bisa lihat dari keagamaan mereka, yang pedoman hidupnya itu sangat kental. Dan kalau dari bahasanya itu mereka punya dialek khusus yang mereka gunakan untuk interaksi mereka sehari-hari. Dan ini itu berbeda dengan bahasa Inggris yang biasanya masyarakat Amerika pakai. Dan kalau kita lihat dari pola hidup mereka, penggunaan teknologi itu sangat dibatasi. Dan prioritas utama yang diberikan pada mereka itu aktivitas fisik, kedekatan keluarga, dan kesederhanaan dalam menjalani hidup. Meskipun mereka tinggal di negara yang sama, menggunakan mata uang yang sama, dan terikat pada hukum nasional yang sama, tapi tetap aja ada perbedaan dalam cara mereka memaknai dunia, cara mereka menjalani dunia, untuk prioritas mereka, dan cara mereka mengambil berbagai keputusan itu sangat berbeda. Dan inilah yang disebut subbudaya, yaitu munculnya identitas khusus di tengah identitas yang lebih besar, dan identitas khas mereka itu benar-benar membentuk pola perilaku konsumsi mereka secara nyata, termasuk dalam respon smartphone yang ditawarkan. Baik, selanjutnya untuk yang bagian B, mengapa sebuah produk yang dianggap sebagai kebutuhan dasar oleh hampir seluruh masyarakat modern justru mengalami penolakan yang konsisten dari komunitas Amis ini. Oke, mungkin yang pertama itu terbaliknya persepsi terhadap atribut produk dari yang semula dianggap positif menjadi negatif. Jadi di pemasaran itu kan fitur-fitur seperti konektivitas internet, akses media sosial, kualitas kamera, dan kemampuan multimedia itu kan bisa dijadikan nilai jual utama untuk menarik minat konsumen. Tapi kalau kita lihat dari komunitas Amis ini, internet dan media sosial itu justru dipandang sebagai pintu masuk pengaruh dari luar yang berpotensi mengikis nilai-nilai tradisional dan kerekatan keluarga mereka. Jadi fitur-fitur yang seharusnya jadi keunggulan suatu produk untuk komunitas Amis sendiri ini justru berubah menjadi alasan utama penolakan. Dan kondisi ini tuh menunjukkan kalau penilaian terhadap suatu atribut produk itu relatif dan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu kebudayaan itu memberikan makna terhadap hal tersebut. Dan selanjutnya menyangkut tentang tahap pengenalan kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Jadi, proses keputusan pembelian itu kan biasanya dimulai dari pengenalan kebutuhan, lalu selanjutnya itu pencarian informasi, membandingkan, pengambilan keputusan, lalu diakhiri dengan evaluasi. Nah, kalau untuk masyarakat Amerika itu secara umumnya itu kan kebutuhan terhadap smartphone itu sangat kuat ya, didorong oleh norma sosial yang berlaku juga, dan tuntutan dalam dunia kerja, bisa juga gaya hidup yang serba digital itu. Dan kebalikannya untuk komunitas Amis ini, kebutuhan tersebut itu sama sekali tidak membentuk mereka secara kultural. Jadi smartphone itu memang tidak dipandang sebagai suatu kebutuhan oleh mereka. Dan yang membuat proses pengambilan keputusan pembelian itu bahkan tidak pernah memasuki tahap awal. Untuk studi kasus ini, itu kan perusahaan memanfaatkan media sosial dengan kerjasama dengan influencer dan juga platform video sebagai sarana promosi. Dan strategi ini itu sebenarnya sangat bagus ya untuk menjangkau konsumen yang umumnya itu aktif menggunakan media sosial. Tapi permasalahannya itu kebiasaan komunitas Amis yang secara sengaja itu membatasi akses mereka terhadap internet dan berbagai bentuk media digital lainnya, yang membuat proses tahap awal komunikasi pemasaran itu, yaitu exposure atau keterpaparan terhadap pesan itu gagal. Dan pesan promosi yang disampaikan itu tidak pernah menjangkau audiens yang dituju. Lalu selanjutnya untuk bagian C, mungkin strategi yang pertama itu bisa dengan melakukan responsi produk dengan menekankan fungsi praktis. Jadi bukan hanya untuk gaya hidup saja, daripada memposisikan smartphone itu sebagai simbol modernitas, sarana hiburan, atau juga alat untuk membangun jejaring sosial. Jadi perusahaan itu bisa mengarahkan positioning produk sebagai alat bantu yang bersifat fungsional dalam mendukung kebutuhan ekonomi keluarga. Lalu untuk yang selanjutnya, mungkin contohnya itu produknya itu bisa ditawarkan sebagai sarana komunikasi darurat antar anggota keluarga yang bekerja di lokasi yang berbeda, atau juga bisa sebagai alat pencatatan transaksi yang sederhana untuk usaha kecil yang dimiliki keluarga Amis. Jadi produk itu tidak lagi dipersepsikan sebagai representasi dunia luar, tapi sebagai instrumen kerja yang bisa membantu efisiensi kehidupan sehari-hari tanpa harus mengorbankan nilai dasar yang mereka pegang itu sendiri. Strategi yang kedua itu saya mengandalkan komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Jadi ini tuh disertai dengan demonstrasi produk secara langsung. Mengingatkan keterbatasan akses terhadap media digital, penyebaran informasi mengenai produk itu akan lebih optimal apabila dilakukan melalui interaksi langsung antar anggota komunitas. Dan hal ini itu bisa diwujudkan melalui kegiatan pameran produk di pasar-pasar lokal yang biasa dikunjungi oleh masyarakat Amis. Atau bisa juga melalui toko-toko yang udah mendapat kepercayaan dari komunitas Amis ini sendiri. Lalu untuk yang selanjutnya, perusahaan itu bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan varian produk dengan fitur yang telah disesuaikan. Contohnya itu mungkin tanpa ada kamera, tanpa akses ke media sosial, atau hanya berfokus pada fungsi komunikasi dasar atau
perhitungan sederhana. Dan produk dengan karakteristik yang seperti ini itu akan lebih sejalan dengan prinsip kesederhanaan yang dianut oleh komunitas AMI sendiri. Oke, selanjutnya untuk bagian D, untuk pertanyaan pertama. Nah, ini kalau menurut saya alasannya itu karena budaya itu kan merupakan fondasi yang membentuk cara seseorang memahami kebutuhan, menetapkan prioritas, dan juga mengevaluasi berbagai pilihan yang ada. Apabila ini tidak dipahami dengan baik oleh perusahaan, resiko terjadinya kesalahan strategi dan konsekuensi biaya yang besar itu bisa meningkat. Dan untuk kasus ini, perusahaan itu telah mengalokasikan anggaran untuk kampanye digital melalui media sosial, kerjasama influencer, dan platform video daring. Tapi akibat kurangnya pemahaman terhadap karakteristik subbudaya Amis, seluruh investasi tersebut menjadi tidak memberikan hasil optimal untuk segmen ini. Nah, ini itu karena pesan promosi memang tidak pernah berhasil menjangkau target audiens. Dan bahkan apabila berhasil menjangkau pun, produk yang ditawarkan itu tetap bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh komunitas tersebut. Lalu, pemahaman terhadap budaya juga bisa meminimalkan resiko terhadap reputasi perusahaan. Jadi, apabila suatu perusahaan dinilai kurang peka atau bahkan terkesan memaksakan produk yang bertentangan dengan nilai-nilai suatu komunitas, itu bisa menimbulkan citra yang negatif dan bisa berdampak pada persepsi publik secara lebih luas terhadap merek ini. Oke, jadi kesimpulannya, kalau dari semua analisis yang sudah saya sampaikan, itu bisa disimpulkan kalau budaya dan subbudaya itu memang sangat penting ya dalam membentuk perilaku konsumen. Bahkan pengaruhnya itu bisa lebih besar dibanding strategi pemasaran apapun yang dipakai oleh perusahaan. Dan kasus komunitas Amis ini bisa kita lihat dengan jelas kalau bagaimana suatu produk itu dianggap kebutuhan dasar oleh hampir semua orang, itu ternyata bisa ditolak total oleh suatu kelompok masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah tertanam dan sangat dalam pada kelompok tersebut. Dari kasus ini itu mungkin riset soal budaya dan subbudaya itu sama pentingnya, bahkan bisa jadi lebih penting dibandingkan riset soal daya beli atau preferensi fitur produk. Kalau hasil riset itu menunjukkan ada pertentangan antara nilai budaya suatu segmen dengan karakteristik produk yang ditawarkan, maka keputusan yang lebih tepat adalah tidak menjadikan segmen itu sebagai target utama. Dan sebagai gantinya, perusahaan itu mungkin sebaiknya bisa lebih fokus mengarahkan ke sumber dayanya ke segmen lain yang lebih cocok dan punya potensi penerimaannya yang lebih baik terhadap produk tersebut. Mungkin itu saja, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.